Saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau tertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya,
Saat ku membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Dan sabda-Mu yang beri kekuatan, dan sabda-Mu yang beri kehidupan. Oh, oh.
haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi setiap hariku rindu kau lebih lagi, Yesusku. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi setiap hariku rindu kau lebih lagi, Yesusku. Lebih lagi setiap hariku rindu kau lebih lagi, Yesusku. 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 Haleluya, terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terus berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersekutu dengan Engkau. Kami tundukkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik. Puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Kedengaran suaranya. Ya wes. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Ada yang mau sharing pagi ini? Baik. Yang mau sharing? Ada video? Oke. Mari kita lanjut. Oke.
Apa yang engkau makan dan kenakan berbeda dari orang tidak percaya. Engkau semua menikmati firman Tuhan dan menjalani kehidupan yang bermakna. Dan apa yang dinikmati orang tidak percaya, mereka hanya menikmati warisan leluhur dan semangat kebangsaan mereka. Mereka tidak memiliki sisa kemanusiaan sedikit pun. Pakaian, perkataan, dan tindakanmu semuanya berbeda dari mereka. Akhirnya, engkau semua akan melepaskan diri sepenuhnya dari kekotoran. Tidak lagi terperangkap dalam pencobaan iblis dan mendapatkan pembekalan harian Tuhan. Nah, saudara, perkataan ini saudara banyak pengertiannya ya. Jadi apa dikatakan semangat kebangsaan gitu ya. Nah, jadi saudara, kenapa dikatakan pakaianmu berbeda dari mereka orang tidak percaya gitu? Apa kekotoran yang dimaksud gitu? Ya, apa dikatakan mereka tidak memiliki sisa kemanusiaan sedikit pun. Arti kemanusiaan di sini adalah bagaimana manusia itu diciptakan awalnya gitu. Itu yang tidak ada lagi gitu. Oh ya, walaupun kita lihat ada ya kebaikannya di sana sini gitu. Tapi begitu ada orang yang bertentangan dengan mereka, lihatlah saudara, terjadi peperangan gitu. Ya. Terjadi perpecahan yang sangat luar biasa, saudara. Disitulah dikatakan tidak ada lagi sisa kemanusiaan. Ya, bagaimana membela agamanya, gitu ya. Bagaimana membela bangsanya, gitu ya. Itu yang terjadi. Dan itu yang dikatakan Tuhan tanda-tanda akhir zaman. Bangsa bangkit melawan bangsa, gitu. Ya. Jadi itu tandanya ya. Jadi tidak ada lagi sisa kemanusiaan, yang ada adalah mempertahankan dirinya. Bahkan ketika saya katakan kemarin kan, kamu kan tidak bisa, kamu kan Kristen, kamu nggak bisa melakukan peperangan gitu. Nah, justru dikatakan itulah kelemahan iman saya katanya. Jadi berarti kan tak tercapai dong tujuan Tuhan di dalam dia. Selama dia menjadi orang percaya, berarti kalau ada orang yang nyerang dia gitu, berarti kan dia akan melawan gitu. Gitu ya yang terjadi ya. Padahal kan Tuhan Yesus mengajarkan, ditampar pipi kiri pun harus kasih pipi kanan gitu. Ya, jadi berarti kan pengajaran Tuhan Yesus itu kan tidak masuk dong. Ya, tidak mereka hidupi. Pengajarannya tidak masuk, apalagi Tuhannya gitu. Oke, baik. Walaupun mereka mengatakan, oh Tuhan ada dalam hati saya, mana buktinya? Nah, kira-kira seperti itu ya. Engkau semua harus selalu waspada. Meskipun engkau tinggal di tempat yang kotor, engkau tidak ternodai dengan kekotoran dan dapat hidup bersama Tuhan. Menerima perlindungannya yang besar. Jadi walaupun kita tinggal di tengah-tengah peperangan gitu, Tuhan katakan bahwa kekotoran itu tidak dapat menodai engkau gitu. Karena engkau tinggal dalam perlindungan Tuhan yang besar gitu. Perlindungan besar dari Tuhan. Tuhan telah memilih engkau semua dari antara semua manusia di negeri kuning ini. Ini berbicara mengenai kepada kelompok itu pada waktu itu ya. Bukankah engkau adalah orang yang paling diberkati? Engkau adalah makhluk ciptaan. Engkau tentu saja harus menyembah Tuhan dan mengejar kehidupan yang bermakna. Jika engkau semua tidak menyembah Tuhan tetapi hidup dalam dagingmu yang kotor, lalu bukankah engkau hanyalah binatang buas yang mengenakan pakaian manusia? Karena engkau adalah manusia, engkau harus mengorbankan dirimu bagi Tuhan dan menanggung semua penderitaan. Ya. Kenapa dikatakan binatang buas?
Nah saudara, binatang itu dikatakan akan melindungi daerah teritorialnya saudara. Daerah teritorialnya saudara. Ya, saudara lihat kalau misalnya kucing di sekitar saudara gitu ya. Atau anjing gitu. Maka dia punya daerah teritorial gitu. Jadi kalau ada yang masuk ke situ anjing lain maka dia akan serang. Di hutan juga begitu saudara. Ya, kalau ada yang memangsa gitu, pemangsa itu adalah binatang buas. Gitu. Ya. Engkau harus dengan senang hati dan tanpa ragu-ragu menerima sedikit penderitaan yang engkau alami sekarang dan menjalani kehidupan yang bermakna. Seperti Ayub dan Petrus. Di dunia ini manusia mengenakan pakaian setan, makan makanan dari setan, serta bekerja dan melayani di bawah kaki iblis. Menjadi sangat terinjak-injak dalam kotorannya. Jika engkau tidak memahami makna kehidupan atau mendapatkan jalan yang benar, lalu apa artinya hidup seperti ini? Ya. Engkau semua adalah orang-orang yang mengejar jalan yang benar dan yang mencari peningkatan. Engkau semua adalah orang-orang yang bangkit di negara Sinaga Merah yang sangat besar. Mereka yang Tuhan sebut orang benar. Bukankah itu kehidupan yang paling bermakna? Oke, ke situ bagian kedua ya. Oh, ini sekarang kita masuk ke bagian yang baru ya. Nah, saudara, kita masuk dalam topik yang baru ya, tentang misteri inkarnasi. Baik, kita lanjut saja ya. Karena dari yang kemarin itu saudara, itu penerapannya bagaimana kita melihat sudah berulang kali dikatakan ya, bagaimana cara menerapkan firman Tuhan gitu ya. Nah, ketika kita masuk ke hal yang baru ini saudara, nanti pasti ada ke hal tentang penerapan itu pasti akan dijelaskan lagi. Nah, karena memang tujuannya bukan kita itu, tujuan intinya bukanlah pengetahuan, tapi tujuan intinya adalah bagaimana masuk ke dalam firman Tuhan itu, bagaimana mengalaminya, bagaimana mengalami pekerjaan Tuhan itu, melalui penerapan gitu. Ya, jadi walaupun kita masuk kepada pelajaran yang baru, tentu segala pelajaran ini harus diterapkan gitu. Misalnya ketika kita belajar tentang misteri inkarnasi ini, apa artinya inkarnasi itu gitu. Bagaimana awalnya? Tentu untuk memahaminya kita harus merasakan bagaimana Tuhan itu berinkarnasi di dalam daging kita gitu. Karena daging kita ini dikatakan adalah ciptaan Tuhan. Jadi daging yang dimaksud itu adalah daging manusia gitu. Memang tentu ada yang dipilihnya pertama kali. Nah tentu itu akan menyebar. Disitulah kita melihat kembali apa arti penerapan itu. Gitu ya. Jadi kita skip dulu sekarang tentang penerapan itu. Mari kita masuk ke yang baru. Mari kita lihat. Pada zaman kasih karunia, Yohanes membuka jalan bagi Yesus. Yohanes tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Lihat ya, ini ketika diawali dengan ini, inilah prosedurnya saudara. Ya. Jadi Yohanes itu membuka jalan, dia nabi terakhir. Yohanes itu nabi terakhir dari perjanjian lama. Dan sekaligus dialah nabi yang besar. Walaupun dia tidak membela laut. Walaupun dia tidak membuat mujizat. Kan seperti Musa kan membuat mujizat, seperti Elia membuat mujizat, Elisa juga begitu dan sebagainya gitu. Ya. Dan
Banyak nabi-nabi lain melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar gitu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di antara semua perempuan, di antara semua manusia yang dilahirkan oleh perempuan, Yohanes adalah yang terbesar gitu. Tapi dia mengatakan yang paling kecil dari kerajaan surga, dia lebih besar daripada dia. Nah, jadi dari situ kita mesti melihat perbedaan antara cara pandang paradigmanya Tuhan dengan manusia. Bagi manusia, orang yang melakukan perbuatan besar, tanda-tanda yang besar gitu, bagi mereka itulah yang lebih tinggi gitu. Tapi bagi Tuhan tidaklah demikian. Ya. Lihat, Yohanes tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan itu sendiri, melainkan hanya memenuhi tugas manusia. Ya, jadi lihat di situ saudara, perbedaan antara Yohanes dengan Yesus itu sangat kontras sekali, sangat jelas sekali. Yohanes itu manusia biasa, gitu ya. Sementara Yesus itu adalah manusia ilahi, gitu. Manusia Allah, berbeda. Sama-sama manusia, tapi keduanya berbeda. Yang satu ciptaan lama, yang kedua adalah ciptaan yang baru, gitu. Jadi sama seperti Adam itu menerima nafasnya Allah. Oleh karena nafas Allah dia hidup menjadi manusia. Sementara Yesus, Allah itulah yang tinggal di dalam dia. Karena kepada Adam tidak pernah dikatakan anak. Kepada Yesuslah dikatakan anak. Jadi oleh karena firman itulah makanya mereka berbeda. Gitu ya. Kita pun nanti demikian. Kita berbeda. Setelah apa? Setelah kita itu memasuki satu kehidupan memakan firman Tuhan. Apalagi kita memakan firman Tuhan yang baru. Kan itu bedanya ya. Dulu belum pernah diucapkan tentang bahwa manusia itu adalah anaknya Allah. Ketika Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa, berdoalah Bapa kami. Belum pernah diajarkan seperti itu. Orang perjanjian lama itu hanya tahu mereka ketika mereka memanggil Tuhan itu mana berani memanggil Bapa gitu. Yesuslah yang mengatakan. Dan tentu Allah lah yang mengatakan. Tidak bisa manusia mengatakan. Dari situ ya kita lihat ya. Bagaimana Yesus itu. Jadi melainkan hanya memenuhi tugas manusia sebagai pelaku pelayanan. Itu bedanya ya, manusia Yohanes dengan Yesus. Yohanes ciptaan lama, Yesus ciptaan baru. Di situ bedanya ya. Makanya tidak bisa orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sebagaimana hebat pun, sebagaimana baik pun manusia kita lihat, kalau mereka tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah firman Allah, bukan sekedar nabi. Kalau orang tidak memakan Yesus, nah di situ kan, sekalipun dia itu orang percaya, tapi kalau dia tidak makan Yesus, ya nggak bakalan bisa, sama aja. Kategorinya sama dengan manusia yang berdosa, sekalipun dia berbuat baik. Bayangkan aja Ayub gitu kan. Dia melakukan perbuatan baik yang mungkin tidak ada orang yang seperti dia. Nggak ada lah kesalehan seperti Ayub. Tetapi dia pun harus melalui penderitaan gitu. Ya kan? Dia diuji juga. Orang mungkin hanya bisa pintar ngomong, tapi dia tidak. Benar-benar dia jaga kehidupannya.
Apalagi orang yang mengaku-ngaku gitu. Seperti Petrus saja. Mana dia ketahui kalau dia akan menyangkal Tuhan? Iya kan? Iya. Dia tidak akan tahu dia kalau dia akan menyangkal Tuhan. Dia tidak akan tahu. Jadi ketika Tuhan mengatakan bahwa dia akan menyangkal Tuhan, tentu saudara di situ Tuhan membongkar, Tuhan menyatakan kebenarannya gitu loh. Jadi sekarang ketika Tuhan menyingkapkan siapa iblis di dalam kita gitu ya, melalui firman Tuhan ini, disinilah kita itu akan benar-benar tersungkur gitu. Iya. Kalau enggak saudara, tidak akan benar-benar cari Tuhan. Saudara, dari kita cara cari Tuhan setiap pagi gitu ya. Dari kita itu tidak mau mengulang kembali gitu kan, mendengarkan kembali. Tidak memperbaiki rasa lapar dan haus kita. Ketika kita itu rasanya hari ini kayaknya bolos dulu lah gitu. Kayaknya hari ini kayaknya gak ada mood lah gitu. Ya kan? Dari situ kita ketahui sebetulnya kalau kita sadar, berarti kita itu masih ada di daerah kekuasaan iblis gitu. Ya. Kita masih hanya mementingkan keinginan kita. Ketika kita masuk dalam keadaan yang keadaan di mana kita itu rasanya malas gitu ya. Kita tidak berani menerobosnya. Berarti sebetulnya kita sedang ada di daerah kekuasaan iblis. Sederhananya begitu. Jadi makanya saudara, dengan bagaimanapun firman Tuhan yang disampaikan, ini sedang kita belajar mengenai misteri inkarnasi. Tapi coba perhatikan saudara, apa yang disampaikan melalui pelajaran ini saudara. Harusnya saudara pelajaran ini bisa mengangkat kita saudara lebih tinggi lagi gitu. Tapi karena kita itu tidak mau menerobos gitu ya. Saudara, seperti dikatakan saudara, Tuhan itu terus bekerja, dia tidak menunggu. Itu kebenaran. Dia tidak menunggu siapapun, tapi dia terus bekerja. Sampai nanti barulah menyadari ketertinggalannya. Ketika harus menapaki ulang lagi jalan-jalan yang 3 tahun ini saudara. Wah, itu rasanya ketinggalan jauh sekali saudara. Nah, saudara, dari semua kata-kata yang kita dengarkan nanti itu saudara, sebetulnya itu banyak sekali yang dalam di dalamnya. Kalau kita tidak cepat menangkapnya, begitu kita mendengar kata manusia, gitu, kita tidak ngeh gitu. Bahwa ketika mengucapkan perkataan itu, saudara, kita tidak ngerti apakah kita itu manusia, sudah jadi manusia, atau binatang dikatakan, binatang buas itu. Ketika mendengar kata binatang, kita langsung pikir, masa sih binatang? Masa sih manusia seperti itu binatang? Dia baik kok gitu. Oh, binatang itu juga kalau dia itu dikasih perhatian, saudara, dia kan baik. Itu banyak binatang yang ketika dipelihara, sekalipun dia itu harimau gitu ya, ketika dia dipelihara oleh seorang manusia gitu ya, dari kecil gitu ya, ketika mereka terpisah, ada itu kisahnya itu kan, singa yang dipelihara dari kecil gitu oleh manusia itu gitu. Nah,
Ketika satu saat dia kan akhirnya ke kebun binatang gitu kan. Ketika orang itu kembali gitu, udah tua orang itu gitu. Tapi si binatang itu masih ingat, saudara. Si singa itu masih ingat gitu, dipeluknya gitu. Gitu ya. Jadi arti kata binatang buas di sana itu adalah seperti satu makna gitu. Satu arti gitu. Bahwa dia belum menjadi manusia. Jadi makanya dikatakan tadi kan menerima sedikit penderitaan itu, mengalami sedikit penderitaan itu gitu. Ya. Mari kita lihat selanjutnya. Setelah Yesus dibaptis, meskipun Yohanes adalah pendahulu Tuhan, dia tidak mampu merepresentasikan Tuhan. Dia hanyalah seorang manusia yang dipakai oleh Roh Kudus. Ya. Nah, kan hebat sekali kan Yohanes itu. Para pendahulu sebelum dia pun banyak yang hebat kan. Tapi firman Tuhan katakan dia tidak mampu merepresentasikan Tuhan. Gak bisa. Tetapi kita ini dipanggil menjadi representasi Tuhan. Nah, bukan berarti kita lebih dari Yohanes itu gitu. Nampaknya kita lebih itu adalah karena firman Tuhan yang sedang kita masuki. Gitu ya. Simpan baik-baik itu dalam pikiran saudara. Masukkan dalam memori saudara. Masukkan dalam memori alam bawah saudara-saudara. Bahwa itu benar. Itu firman Tuhan. Gitu. Ya. Jadi lihat saudara. Jadi ketika kita mulai mengerti, ketika saya cerita kepada saudara tentang anak lelaki itu kan, yang dilahirkan oleh perempuan itu gitu. Jadi itu satu misteri juga. Tapi ingat, kita itu sudah dibawa masuk. Jadi kamu harus memperhatikan jalan masukmu katanya. Jalan masuk itu adalah untuk mengalami apa yang difirmankan Tuhan zaman sekarang. Makanya kita itu seperti pindah zaman. Kita secara perlahan harus keluar dari zaman yang lama. Gitu ya. Jadi zaman yang baru ini adalah zaman mengasihi Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Gitu. Saya harus katakan berulang-ulang gitu ya. Bahwa Tuhan ada di sini setiap pagi. Ya kan? Itu firman Tuhan loh. Tuhan tidak pernah berbohong. Dari sikap kita kan kita jadi tahu diri kita sendiri. Kalau Tuhan katakan Tuhan ada di sini setiap pagi berbicara kepada kita. Lalu kita tidak memberikan hati kita, perhatian kita gitu. Kita sibuk dengan urusan kita. Gitu kan? Berarti kan ada sesuatu yang kita itu belum ngeh gitu. Sederhananya kan Tuhan itu ada di mana-mana. Iya kan? Tuhan memenuhi segala sesuatu. Iya kan? Tidak ada satu kejadian apapun di muka bumi ini di luar pengetahuan dia. Dia bisa. Tidak ada seorang pun yang mencuri dari dia, yang luput dari perhatiannya. Lihat perempuan yang pendarahan itu. Dengan iman dia menarik sesuatu dari Tuhan.
Ya kan? Tak ada orang yang tahu. Artinya begini, saudara. Setiap orang yang melampaui manusia yang lain, tidak ada yang bisa luput daripada perhatian Tuhan. Sedetail itu Tuhan. Tidak ada pertumbuhan di antara manusia, baik bagaimana mereka itu ingin mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan lebih banyak. Tidak ada yang luput daripada perhatian Dia. Semuanya. Saya katakan tadi perempuan yang pendarahan itu. Tuhan Yesus merasakan sesuatu tenaga keluar dari dia. Tadinya kan dia itu bisa menjaga dirinya. Dia tahu semua, dia perintahkan. Kalau ada orang yang minta disembuhkan, dia tidak sembarang menyembuhkan orang. Semua orang mungkin punya pikiran seperti itu pada waktu itu. Tetapi ada satu manusia yang punya pikiran lain, yaitu perempuan yang pendarahan itu. Karena dia sudah sangat tersiksa dengan penderitaan. Oh, dia bukan golongan imam. Biasanya saudara kalau sudah pendarahan kayak gitu, gak berhenti gitu ya. Itu biasanya adalah orang yang terkutuk di masa itu. Iya. Kalau ada penyakit-penyakit aneh, kusta gitu, itu kalau misalnya buta sejak lahir gitu. Mereka berkata, murid-muridnya pun berkata, siapa yang salah? Apakah anak itu atau orang tuanya? Jadi pemikiran manusia pada waktu itu seperti itu. Cari siapa yang salah. Apakah karena ada dosa turunan? Kayak gitu loh saudara. Makanya kan model kita dulu kan kayak gitu juga kan. Jadi si perempuan yang pendarahan itu gitu, dia itu punya apa ya? Karena tekanan yang dimiliki dia, karena penderitaan yang dimiliki dia, dia itu apa ya? Melakukan sesuatu di luar kebiasaan orang-orang pada waktu itu. Iya. Sama saudara seperti ketika saya mengatakan kepada saudara ya, bahwa saya seperti menemukan cara gitu di waktu saya ini ada dalam kesusahan gitu ya. Ketika memikirkan bagaimana caranya lepas dari masalah keuangan itu dulu. Saya yakin sudah dipilih oleh Tuhan, tapi saya melihat kekurangan di dalam diri saya. Gitu. Jadi saya menemukan satu, oh dilarang dia. Dilatihnya saya, jangan khawatir, lihat. Oke. Tapi waktu itu kan gak lolos juga. Saya gak berani lagi khawatir. Tapi pada waktu itu saudara muka saya itu muram. Tapi waktu itu saya tahu saudara, dengan membuat muka seperti itu, saya itu ternyata berhasil menggerakkan Tuhan. Gitu. Berhasil menggerakkan Tuhan. Saya seperti bisa menipu Tuhan. Makanya orang-orang yang mereka tidak, kalau sudah lihat ya bagaimana di orang-orang di zaman sebelum kita gitu ya. Orang-orang ini ya, yang dulu gitu kita bersama-sama dengan mereka. Ada orang-orang yang benar-benar percaya ketika mereka memberikan sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan pasti akan kembalikan. Itu iman mereka, itu seperti itu tadi saudara. Mereka pakai iman mereka untuk menarik Tuhan gitu loh. Bisa. Karena itu firman Tuhan. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu saudara. Kalau saudara dengarkan bagaimana orang-orang punya kesaksian gitu, bisa ini, bisa itu saudara.
itu seperti apa ya? Mereka itu melakukan sesuatu tanpa Tuhan pun mereka bisa melakukan kuasa. Gitu, saudara. Iya. Semua itu tidak tersingkapkan, saudara. Di zaman kasih karunia itu tidak akan tersingkapkan. Kalau mereka tidak mendengarkan firman yang baru, maka mereka tidak akan pernah bisa masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Jadi orang itu tidak akan pernah ngerti perkataan ini, saudara. Tidak akan bisa. Makanya saudara harus memperhatikan diri saudara sendiri gitu. Ketika mendengarkan perkataan ini, perhatikan gitu. Jangan saudara bilang, Tuhan ada di sini kok, aku bisa cari dia setiap pagi. Enggak begitu ceritanya. Lihat ini saudara, Yohanes tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan itu sendiri, nggak bisa. Oh bagaimanapun saudara bilang nggak bisa. Jadi ada cara Tuhan. Kita sedang dipanggil memasuki satu zaman yang baru gitu. Ingat setiap kali awal-awal saudara ingat. Tuhan memperhatikan gerak-gerik kita. Gitu. Dia perhatikan semua, tidak ada yang luput daripada pemantauan dia. Gitu. Kita fokus gak sama Tuhan? Atau kita seperti Marta gak? Ya. Semua Tuhan perhatikan. Nanti saudara kalau saudara ingat lagi persekutuan. Kalau saudara masuk dalam persekutuan pribadi saudara. Saudara akan benar-benar tercengang. Kalau yang saya katakan itu kebenaran. Yang tidak bisa saudara sanggah. Bisa. Jadi ketika dia katakan Tuhan ada di sini, tapi kita tidak memperhatikannya, kita tidak berjuang untuk datang kepada Dia, berarti nggak benar saudara kita katakan Tuhan ada di sini. Bukti kalau saudara percaya Tuhan ada di sini, Tuhan loh, bukan presiden loh. Kalau ada seorang yang hebat ada di sini. Seorang yang akan bisa menjawab segala kebutuhan kita. Seorang yang mempunyai hidup itu sendiri. Yang tahu masa depan kita. Bukankah kita akan berbondong-bondong datang ke sini? Bukankah manusia akan datang berbondong-bondong ke sini? Ya kan? Faktanya, lihatlah diri saudara. Sesimpel itu saudara. Sesederhana itu. Namun karena memang Tuhan itu menyembunyikan dirinya saudara. Ada banyak orang tidak menyadari bahwa Tuhan memang ada di sini. Iya. Karena kita hanya melihat manusia, dia sama kok dengan saya. Beda saudara. Iya benar, bukan karena kita. Tuhan pilih seseorang bukan karena orang itu, tapi karena firman Tuhan. Dan sekarang orang itu baru menyadarinya. Tetapi di dalam diri orang itu, dia tidak akan merasa suatu kespesialan. Tidak akan merasa siapapun yang dipilihnya itu. Tapi semakin dia mulai menyadari, dia akan bilang begini, apa kamu tidak tahu aku harus ada di rumah Bapakku?
Ya memang ibunya tidak tahu lah. Ayah dan ibunya tidak tahu. Yesus kan heran kan waktu itu. Dia kan bilang sama ibunya, bukankah ibu yang bilang aku dilahirkan dari Allah? Bukankah ibu yang bilang Yusuf itu bukan bapakku? Bapakku itu adalah Allah. Karena pada waktu itu ibu mendengarkan malaikat. Malaikat mengunjungi ibu. Kan gitu kan? Tapi kok ibu tidak tahu kalau aku harus ada di sini? Coba lihat itu. Sama saudara pertanyaan yang tadi yang saya katakan. Bukankah kita percaya Tuhan datang setiap pagi di sini? Lalu ketika jam itu Tuhan katakan setiap jam sekian, aku ada di situ. Aku berani meninggalkan segala pekerjaanku yang lain. Karena segala pekerjaanku yang lain itu sudah establis semua. Dan pekerjaanku yang terpenting sekarang adalah menyatakan diriku di antara kalian. Menampakkan diriku kepadamu. Kamu semua harus mencari aku. Oke, kamu bilang, kamu sudah mendapatkan aku. Manalah buktinya? Jawablah pertanyaan itu sendiri, saudara. Jangan anggap saya seperti berinterogasi saudara. Jangan anggap begitu. Saya hanya menolong kita semua di sini. Gitu. Membuka pikiran kita. Gitu. Membuka paradigma kita. Tuhan sedang tidak meng-underestimate Petrus ketika Petrus bernyala-nyala ingin mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Kalau dia tetap punya pikiran seperti itu, saudara, maka nanti di tengah perjalanan, dia tidak sadar kalau ternyata dia akan menyesatkan banyak orang. Iya. Seperti itulah, saudara. Para hamba Tuhan yang tidak menyadari siapa dirinya. Dia hanya melihat pekerjaan yang dia lakukan. Dia pikir, saudara, dia pikir kalau dirinya itu, saudara, telah melakukan banyak pekerjaan untuk Tuhan. Dia pikir dia sudah layak menerima mahkota kehidupan. Disitulah permasalahan semua orang yang dipakai oleh Tuhan. Iya. Sehingga tidak punya lagi kerendahan hati. Tidak punya lagi rasa lapar dan haus akan Tuhan. Setelah Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Dia kemudian memulai pekerjaannya, yaitu dia mulai melakukan pelayanan Kristus. Perhatikan di situ ya. Kristus dan Yesus di sana, saudara. Walaupun Yesus dikatakan Yesus Kristus, tapi lihat, saudara, di sini seperti dipisahkan, saudara. Pelayanan Kristus katanya. Kenapa dikatakan bukan pelayanan Yesus? Ini punya makna yang dalam, saudara. Dulu ini tidak dijelaskan kepada kita. Siapa yang bisa jelaskan? Kan harus Tuhan yang bisa jelaskan. Apa buktinya ini Tuhan? Nanti akan saudara ketahui. Itu loh maksudnya, saudara. Jadi kalau saudara tidak merasakan sesuatu bahwa memang Tuhan hadir di sini, itu masalah, saudara. Saudara tidak akan pernah merindukan persekutuan ini. Saudara akan mengabaikan. Saudara tidak akan mengulang lagi. Karena saudara
tidak merasakan sesuatu ketika saudara mendengarkan perkataan-perkataan ini? Siapa yang bisa menjelaskan perkataan tadi, saudara? Kalau saya tidak merasakan perbedaannya, saya tidak akan membicarakan topik ini atau tidak akan mengulang topik ini, saudara. Kalau itu tidak kayak nyantol di saya gitu. Kalau saya tidak tertegun dengan perkataan itu, tidak akan saya jelaskan ulang kepada saudara. Tapi karena tiba-tiba dalam hati saya, saudara, saya bisa mengerti bahwa banyak orang tidak mengerti arti Yesus dan Kristus itu. Tapi bukan berarti itu muncul begitu saja. Dalam hati saya sudah lama merenungkan tentang arti Kristus itu. Kenapa dikatakan Kristus? Kenapa dikatakan anti-Kristus? Apa sih sebetulnya Kristus itu? Apa bedanya dengan Allah? Apa bedanya dengan Tuhan? Gitu loh, saudara. Kenapa harus disebut Kristus? Kalau sama ternyata Yesus itu dan Kristus gitu. Orang kan gampang aja bilang pengikut Kristus. Mana bisa? Apakah sama pengikut Yesus dengan pengikut Kristus? Kalau sekilas nampaknya sama. Tapi kenapa dikatakan dia itu memulai melakukan pelayanan Kristus? Melakukan pelayanan Kristus. Nah, jadi sinilah saudara mesti memperhatikannya gitu. Dengan sesama gitu. Simpan gitu. Maka nanti pertanyaan itu akan saudara coba pertajam atau perdalam gitu. Antara saudara sendiri dengan Tuhan gitu. Karena ingat, masing-masing kita kan akan diajar oleh Tuhan. Apakah saudara tahu saudara tidak dipilih oleh Tuhan? Apakah saudara tahu? Apakah saudara bilang, aku gak dipilih oleh Tuhan? Gak tahu kan? Atau apakah saudara tahu kalau saudara dipilih oleh Tuhan? Pertanyaan itu penting, saudara. Cobalah jawab. Coba jawab dua pertanyaan itu dalam hati saudara. Apakah saudara tahu engkau tidak dipilih oleh Tuhan? Lalu, apakah saudara tahu kalau engkau tidak dipilih oleh Tuhan? Apakah engkau tahu engkau dipilih oleh Tuhan? Atau apakah engkau tahu engkau tidak dipilih oleh Tuhan? Artinya saudara begini, sederhananya begini. Apakah engkau percaya ada orang yang dipilih oleh Tuhan? Kalau engkau percaya engkau dipilih oleh Tuhan, berarti itu firman Tuhan. Saudara tidak perlu mengunjungi saudara dengan mengutus malaikat kepada saudara lagi. Untuk mengatakan, kamu tahu enggak? Aku telah memilih engkau. Engkau tidak perlu bertanya, misalnya pengalamanmu dengan Tuhan. Ketika saya katakan, orang tua saya bernasar. Saudara enggak perlu bukti harus seperti itu yang saudara alami, seperti yang saya alami. Tidak perlu. Hari ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Sesederhana itu. Apakah saudara percaya engkau diciptakan oleh Tuhan? Oke, jawab ya. Dalam hati saudara ya. Apakah engkau percaya engkau diciptakan oleh Tuhan? Oke. Lalu pertanyaan berikutnya.
Kalau engkau diciptakan oleh Tuhan, apakah Tuhan iseng menciptakan engkau? Apakah dia tidak punya tujuan untuk menciptakan engkau? Apakah engkau percaya ketika engkau dilahirkan, dia benar-benar mempersiapkan hari kelahiranmu? Dia benar-benar mempersiapkan siapa yang jadi ayahmu, siapa yang jadi ibumu, siapa yang jadi saudara-saudaramu, di lingkungan mana engkau tinggal? Apakah Tuhan tidak mempersiapkan itu? Saudara, itu yang dikatakan tadi di awal itu, saudara. Bahwa engkau berbeda dengan semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi buktikanlah apakah engkau benar-benar percaya kepada Tuhan. Tuhan bilang, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tapi kenapa saudara murid-murid itu ngotot? Mana kami tahu kemana engkau pergi, katanya. Karena engkau gak bilang. Lah aku sudah bilang sama kamu. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kamu melawan terus. Saudara, murid-murid pasti bingung pada waktu itu. Tapi sekarang ketika saya mengatakan itu berulang-ulang, masih bingungkah saudara? Kalau saudara masih bingung, berarti ada sesuatu racun dalam pikiran saudara yang saudara mesti singkirkan. Iya. Yang saudara perlu harus benar-benar bersujud di kaki Tuhan sampai engkau mendapatkan pencerahan. Iya. Nampaknya saudara itu sederhana, tapi itu dalam sekali saudara. Kalau saudara dengarkan berulang-ulang. Saudara akan temukan di dalam diri saudara betapa engkau akan ditahan untuk tidak mendengarkan firman Tuhan ini. Akan banyak hal-hal yang lain yang akan menarik perhatian saudara. Pelajarilah itu saudara. Pelajarilah setiap hari. Jangan pusingkan dirimu dengan apapun yang engkau pikirkan. Gitu ya. Jangan pusingkan apapun. Gitu. Tuhan ada di sini. Tuhan ada dalam kehidupanmu. Iya. Masukilah. Masukilah tempat di mana Tuhan berada. Karena di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Gitu. Masuk ke itu, saudara. Paksalah dirimu, saudara. Gunakan segenap kekuatanmu untuk memasuki itu. Itulah sebabnya dia memiliki identitas Tuhan. Perhatikan. Itulah sebabnya dia memiliki identitas Tuhan. Karena dari Tuhanlah dia berasal. Perhatikan itu saudara. Dari sini nanti saudara akan mengerti semua perkataan Tuhan Yesus itu. Kenapa perkataan Tuhan itu berbeda? Kenapa dia harus mengatakan engkau harus makan aku? Gak ada pelajaran seperti itu dulu. Gak ada. Tapi kenapa Yesus bisa mengucapkan semua perkataan itu? Kenapa? Kenapa dia bisa mengucapkan perkataan pergi ke kolam sana pancing ikan di sana? Kenapa? Kenapa bisa dia gampang aja dia naik di atas berjalan di atas air? Kenapa? Dan dia melakukan itu pada waktu malam. Dia tidak ingin mengekspos-nya supaya orang memuji dia. Dia melakukan di siang hari gitu. Enggak. Kenapa dia bisa mengatakan taburkan, lemparkan jalamu sebelah kanan, atau lemparkan jalamu ke tempat yang lebih dalam? Kenapa semua ada ikan?
Kenapa mereka sudah seharian tangkap ikan tidak ada ikan? Tapi kenapa dia bisa mengucapkan perkataan itu dan ikan harus ada di sana? Sudah seharian mereka di situ, saudara. Sudah capek mereka. Kenapa ikan itu harus nunggu perkataan Tuhan Yesus? Ya kan? Kenapa perkataannya persis seperti perkataan Tuhan yang di sorga itu? Kenapa? Dari situlah saudara kita tahu, dialah Kristus itu. Dialah Tuhan itu sendiri. Dia menjabat identitas Tuhan itu. Kenapa dia bisa mengatakan kepada Yohanes ketika Yohanes tidak mau membaptis dia? Tiba-tiba Yohanes itu merasakan satu urapan Roh Kudus gitu. Inilah dia gitu. Ketika dia mengucapkan itu dia gemetar, saudara. Makanya sampai dia bilang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lalu dia datang untuk dibaptis. Bukankah benar perkataan Yohanes itu? Aku tidak layak membaptis engkau. Engkau yang harus membaptis aku. Tapi Tuhan mengatakan apa? Dengan demikian kita harus menggenapi apa yang tertulis. Kita harus menggenapi firman Tuhan. Iya. Itulah Roh Kristus. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya. Pada waktu itu saudara pekerjaan pembaptisan itu ya hanya dilakukan oleh orang besar. Ya. Jadi makanya dia berani mengatakan Yohanes orang yang paling hebat. Iya. Tapi dia mengatakan kebenaran. Yang paling kecil dari kerajaan surga. Artinya apa, saudara? Dia tidak mengatakan dirinya yang paling besar dari kerajaan surga yang turun. Itulah Kristus, saudara. Saya sudah ngerti, saudara. Apa perkataan Kristus dan apa perkataan antikristus. Yesus tidak menonjolkan dirinya sedang mengatakan itu. Dia sedang mengatakan dirinya yang paling kecil. Padahal saudara, dialah yang paling besar. Iya. Yesus yang paling besar kan? Karena tidak ada orang yang kepada malaikat sendiri pun tidak pernah dikatakan engkau adalah anakku. Gak ada manusia hebat apapun, Henok atau siapapun yang berani memanggil Allah itu adalah Bapaknya. Gak ada. Tuhan. Orang Batak, opung. Katanya. Iya. Ketika orang menyembah Tuhan, wah mereka kan orang Israel gak berani nyebut nama Tuhan. Mana ada dulu orang berani mengatakan Yahweh, Yahweh, mana ada. Gak bisa loh saudara. Gak bisa itu kayak gitu saudara. Itu orang yang ini saudara. Melampau gitu. Dia gak ngerti kata itu saudara. Mana bisa saudara sembarang disebutkan nama Yahweh kayak gitu. Mana bisa. Gak bisa. Kalau bisa misalnya demi nama Yahweh sembuhlah, mana bisa. Gak bisa kayak gitu, gak ada. Itu sakral. Hanya ketika dalam suatu ibadat gitu. Mereka lebih baik mengucapkan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Iya. Gak boleh sembarang mengucapkan nama itu. Kira-kira kayak kita orang Batak, mana berani kita nyebut nama bapak kita. Kita orang Batak gitu. Tapi suku lain tentu berbeda mungkin.
Sangat sakral nama itu. Tapi Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Wow. Itu adalah perkataan yang sangat indah sekali pada waktu itu, saudara. Ketika itu diucapkan. Ketika pertama kali manusia memanggil Allah itu Bapa. Oh, itu sangat luar biasa, saudara, perkataan itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan. Artinya gini, saudara, ketika mengucapkan kata itu, saudara, iya betul, engkau punya nama yang kudus, Bapa. Gitu. Kami tidak harus memanggil engkau dengan namamu, nama itu, gitu. Tapi sekarang kami memanggil engkau ya Bapa. Dikuduskanlah namamu. Kami gak berani menyebut nama itu. Tapi biarlah namamu itu dikuduskan. Mereka sedang berkata begini. Mungkin selama ini Tuhan, kami salah dalam menggunakan namamu. Kami memakai namamu untuk kepentingan kami. Tapi kali ini kami tidak akan menajiskan namamu lagi dengan mulut kami yang najis ini. Kami tidak layak menyebutkan namamu. Tapi biarlah namamu dikuduskan. Itu satu penghormatan, saudara. Justru itu lebih menghormati daripada orang-orang yang memanggil nama Yahweh. Karena pada waktu itu, saudara, orang sudah latah. Kadang-kadang mereka buat lelucon, saudara. Iya. Mereka tidak menyakralkan lagi nama itu. Mereka sembarang sebut. Mungkin pada waktu itu, saudara, para pemuka-pemuka agama, ahli Taurat atau orang Farisi, mereka ketika berdoa, ya Allah, ya Allah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Yehova, dia mengatakan seperti itu. Dia tidak menyadari kehidupannya. Tanpa sadar, dia telah menajiskan nama itu. Iya. Jadi bukan masalah lafal. Bukan masalah lafaz yang benar dengan mengucapkan nama itu. Makanya, saudara, para pengagung nama Yahweh itu, saudara, wah itu sedang ini sekali. Mereka seperti mau kembali ke belakang. Mana bisa, mereka bukan orang Yahudi, saudara. Tidak bisa mengucapkan perkataan. Jadi kalau orang mau mengucapkan nama itu dengan baik, gitu, mereka harus jadi orang Yahudi. Kalau mereka menjadi orang Yahudi, mereka itu kan orang Yahudi kan tidak menerima Yesus. Berarti kan mereka jadi pemberontak dong. Sesederhana itu loh, saudara. Berarti mereka menjadikan diri mereka pemberontak. Karena orang Yahudi tidak menerima Yesus. Gitu, sesederhana itu loh, saudara. Nggak bisa dicampur-campur itu, saudara. Bukan mengatakan Yahudi Mesiani. Nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Mereka harus melupakan identitas mereka. Oh, tidak ada lagi orang Yahudi. Tidak ada orang Skit. Ini mereka mau membuat diri mereka blasteran, saudara. Bisa. Tapi kalau kita nyatakan kebenaran ini, saudara, mereka bisa terima? Nggak bisa. Nggak bisa. Roh Kristus itu begini, saudara. Ketika ada orang-orang lain yang menyembuhkan, mengusir setan demi nama Tuhan. Pada waktu itu kan murid-murid datang kepada Yesus gitu. Kok orang itu juga bisa mengusir setan pakai namamu? Kenapa kau gak melarang dia? Ngapain dilarang? Kalau orang tidak memusuhi kita, tidak mengganggu kita,
berarti mereka kawan kita. Gitu. Tapi apakah Yesus memanggil mereka untuk datang kepada dia gitu? Tidak, dibiarkan aja gitu. Karena apa saudara? Yesus percaya segala sesuatu ada dalam pengaturan Tuhan. Ya. Ada Tuhan yang memerintah segala sesuatu. Seperti itulah sikap kita. Ya, orang yang menolak kita ya sudah. Tetapi saudara, karena kasih Tuhan, kemanapun Tuhan bawa kita, kita pasti ikut saudara. Iya. Sekalipun rasanya selama hidup kita, orang tidak mendengarkan kita, kita tidak perlu berkecil hati. Iya. Sekalipun sampai nanti pelayanan kita akhirnya ya tidak banyak orang yang ada di tempat ini, itu tidak masalah. Kalau Tuhan menghendaki demikian, kita mau bilang. Tapi bukan berarti kita tidak memberitakan kabar baik ini, saudara. Disitulah saudara baru nanti kita mengerti apa arti penyelamatan Tuhan. Ya, ternyata sudah jam 6. Jam 6 ya? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Terpujilah Tuhan yang terus memimpin kami. Haleluya. Semua orang percaya sama-sama katakan. Amin. Baik, gitu kan. Tuhan memberkati semua.